Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Air Impact Firebird atau Firebird Indonesia ya. Di sini saya punya, di video kali ini saya akan membagikan tutorial di mana berbeda dari tutorial yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya saya sering bikin tutorial cara servis Air Impact atau review ya, tentunya khususnya untuk merek Firebird. Tapi di video kali ini saya akan merakit spare part menjadi satu buah unit Air Impact. Ya, di sini saya ambil tipe Firebird FB 1483 ukuran setengah ini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini semua ini adalah pretelan semua ya. Di sini tidak ada yang assembly. Assembly itu artinya seperti air inlet sudah terpasang di housing ya. Itu assembly, tapi ini semua murni copotan semua ya, spare part. Jadi bentuknya spare part satuan semua ya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Housingnya juga housing tok ya teman-teman ya, nggak assembly ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan merakitnya menjadi sebuah unit Air Impact. Oke, langsung saja untuk tahap awal. Di sini saya akan merakit housing terlebih dahulu ya. Membuat housing tok ini menjadi housing set assembly. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke tahap pertama. Yang pertama itu kita pasang dulu valve-nya, valve stem. Oke. Pemasangannya jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Ops, kelihatan nggak ya? Ya, itu dia. Oke. Kemudian kita pasang air closer. Nah, di sini di tengah ini, yang lubang tengah ini, kita mesti pasangin dulu oil sealnya ya, atau sealnya ya, o-ring. Tujuannya biar air impact ini tidak bocor atau tidak muter sendiri ya. Nanti teman-teman kalau punya air impact pas dicolok belum ditekan dipencet knobnya itu muter sendiri, itu bisa dipastikan kendalanya di sealnya ini, antara bocor, antara putus, sobek, atau tidak ada seal sama sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi tertutup rapat ya, sealnya beda sendiri ya, agak tebalan dikit ya. Nah, ini ada lubang di tengahnya. Nah, ini buat nutup ke valve-nya tadi, valve stemnya tadi. Oke, nggak kelihatan ya. Oke, jadi ini menghadap, yang ada lubang ini menghadap ke bawah ya teman-teman ya. Ops, nggak fokus. Oke. Ya, ini menghadap ke bawah ya, jadi modelnya seperti ini. Oke, kita bantu masukin menggunakan tang. Oke, jadi dia seperti ini. Oke, kemudian kita masukin throttle spring ya, seperti ini. Jadi modelnya itu kalau kita keluarin kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya coba dulu ya, soalnya kemarin itu saya dapat servisan, dia masangnya seperti ini teman-teman. Dia masangnya seperti ini ya. Ketika dipencet knobnya ini, jadi knobnya ini seakan-akan nggak berfungsi, ngelos ya. Jadi pemasangan yang sebenarnya itu seperti ini ya. Oke, jelas ya. Jadi kita masukin dulu valve stemnya ke housing, baru kita tutup pakai air closer ya. Air closer seperti ini, bukan seperti ini ya, terbalik ya, seperti ini. Baru kita pasangin throttle spring. Oke, langsung kita coba pasangin.
Sip, seperti ini. Kemudian kita pasang air inlet. Pasang air inlet. Kita kencangin sedikit. Oke. Selanjutnya kita pasang knob ya. Kita pasang knobnya. Knobnya ini dia. Oke. Kita pasang knobnya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita kunci menggunakan pin. Oke. Sip. Sudah terpasang. Kita tes dulu. Oke. Nah, bagus ya. Sekarang tahap selanjutnya adalah kita pasang setelan LR-nya ya, atau left right-nya ya, kiri kanan, sama setelan speed-nya. Oke teman-teman. Oke, sebenarnya tutorial untuk pemasangan kiri kanan ini sama setelan speed ini saya udah ada videonya di YouTube ya, di channel ini juga. Oke, tapi saya pasang lagi, saya bikin lagi tutorialnya. Oke, ini di sini ada tempat, sebentar. Sini ada tempat steel ball ya, sama spring. Oke, ada lubang di sini, kita masukin. Oke. Ya. Kemudian kita butuh gemuk. Fungsi gemuk ini biar kita masukin di ujung springnya. Tujuannya biar nanti ketika kita pasang steel ballnya tidak mental ya teman-teman ya. Kalau misalnya lepas, jadi buat antisipasi aja. Oke. Nah, di sini saya ambil speed 5 ya. Untuk posisi, teman-teman bisa lihat ya, untuk posisi ini saya ambil di speed 5. Oke, kita tinggal gencet dikit ke dalam, pencet ke dalam sambil kita dorong. Bentar, coba lagi ya, gencet ke dalam sambil didorong masuk. Yuk, masuk ya. Oke. Sekarang di sini posisinya, speed 1 tadi ya. Sekarang kita arahin dulu speed 5. Oke, ini udah speed 5. Ya, sekarang sebelahnya juga harus arahin ke speed 5, teman-teman ya. Biar nggak putarannya nanti sama ya, biar nggak beda. Jadi ini coakan ini kita arahin ke speed 5, angka 5 ya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Iya. Kita arahin di speed 5. Kemudian kita kunci.
Oke, kita kencangin pakai kunci L 4 mili. Kencangin. Oke, kita coba kiri kanan, bunyi nggak steel ballnya? Coba sebelahnya. Oke ya, udah benar. Sekarang tahap selanjutnya ini kita pinggirin dulu. Sekarang kita pasang rotor ya, rotor dengan rear end plate. Ya, rear end plate juga masih kosong. Di sini kita pasang dulu steel ballnya, pasang dulu ball bearingnya, sorry. Kita pasang ball bearing. Oke. Nah, biasanya saya kalau pasang ball bearing saya pakai gemuk dulu ya. Kita pakaiin gemuk dulu di sini. Kita olesin grease dulu secukupnya saja. Oke. Baru kita pasang. Oke, kita bantu. Oke, kita coba putar. Oke. Nah, biasanya untuk pemasangan ini sering banyak yang salah teman-teman ya. Dan sebenarnya video untuk tutorial pemasangan rear end plate sama rotor ini saya sudah pernah saya jelasin juga di video sebelumnya. Karena di sini ini sangat sensitif ya teman-teman ya, dimana jarak antara rotor ini dengan rear end plate ini tidak boleh ada celah, apalagi jaraknya jauh seperti ini ya. Ini sebenarnya ini yang kita poinnya di sini adalah bagaimana rotor ini rapat dengan rear end plate tapi putarannya lancar. Tidak boleh ada celah sama sekali, apalagi ada celah cahaya, ada rongga cahaya, itu tidak boleh teman-teman. Itu bisa mempengaruhi torsinya nanti berkurang atau turun, atau bahkan ngempos, atau mungkin dia pada saat diputar dinyalain tanpa beban dia muter, tapi ketika ada beban buka baut dia mentok, ngempos, nggak akan bisa buka ya. Jadi itu kendalanya bisa jadi kemungkinan besar di setelan rotor ini ya teman-teman ya. Oke, di sini saya tes dulu, saya pasang dulu. Di sini triknya adalah kita kunci mati dulu ya. Sorry kameranya. Oke. Ya, sampai nggak bisa muter ya. Nah, sekarang kita kendorin sedikit as rotor ini kita kendorin sedikit, kita ketok sedikit pelan-pelan. Di sini tidak ada ukuran misalnya satu kali ketok udah pas. Di sini nggak seperti itu ya. Maksud saya di sini kita harus cari posisi di mana rotor ini bisa muter dengan lancar, tapi dengan catatan di sini rapat seperti ini, tidak ada rongga cahaya sama sekali ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau ngetes buat lihat masih ada rongga cahaya atau masih ada celah apa enggak, itu teman-teman bisa keker pakai di depan lampu gitu mungkin, atau yang ada cahaya yang terang gitu ya, jadi bisa kelihatan, bisa tembus. Kalau ada rongga kan pasti tembus ke sini, pasti tembus ke sisi sebelahnya gitu ya. Oke. Ketok sedikit sambil kita putar. Oke, ini udah mutar tapi belum lancar ya teman-teman ya. Ya, belum lancar ya, masih keras. Ketok sedikit lagi. Oke, sama, masih belum lancar ya teman-teman ya, masih rada keras ya.
Nah, masih keras ya. Kita ketok sedikit lagi. Nah, seperti ini ya. Tapi sekalipun udah muter begini, teman-teman pastikan lagi. Udah lancar begini, teman-teman pastikan lagi ada celah cahaya apa enggak ya di jarak antara di tengah-tengah rotor sama si rear end plate ini ya, di sini ya berarti ya. Oke, saya coba keker di lampu dulu ya, saya lihat. Oke teman-teman, ternyata ini dia kencang tapi ada celah ya di sini ya. Jadi saya mesti ketok sedikit lagi, mesti rapetin. Oke, saya cek dulu. Masih ada sedikit lagi. Coba putar lagi. Saya cek lagi. Masih ada sedikit lagi teman-teman ya. Oke, kita tinggal ketok sedikit lagi. Oke, di sini sudah tidak ada lagi, sudah tidak kelihatan lagi. Nah, teman-teman tidak bisa lihat ya, soalnya saya lihatnya di cahaya tadi di lampu, menggunakan lampu. Oke, nah teman-teman kalau mau mempresisikan rotor dengan rear end plate ini, teman-teman harus keker sendiri ya, pakai di depan cahaya gitu di lampu. Oke, setelah sudah terpasang, kita pasang rotor blade. Rotor blade-nya tadi ada 6 keping. Kipasnya, pastikan kipas ini masih dalam keadaan bagus ya teman-teman ya, karena ini sangat mempengaruhi juga ya, dimana kalau kipas ini lecet atau rotor blade ini gompal atau mungkin patah, itu saya pastikan torsi impact yang akan dihasilkan itu sangat minim dan bahkan tidak bisa sama sekali buat buka baut ya. Jadi dipastikan keenam kipas ini harus dalam kondisi baik atau masih layak pakai ya, dan posisinya juga harus dalam keadaan kering ya teman-teman, bersih ya, tidak boleh ada gemuk atau grease, tidak boleh kena oli, kena air, apalagi pasir ya. Biasanya kalau di bengkel, kalau teman-teman bongkar itu juga saya sering ketemu di sini kotor, ada pasir, ada gemuk, bahkan ada oli di sini. Di sini tidak ada oli ya teman-teman ya. Di sini harus kering ya. Oke, kita pasangin. Oke, setelah itu kita tutup menggunakan silinder, teman-teman ya. Seperti ini. Kita pastikan dulu putarannya normal apa enggak, kipasnya masih bagus ya. Jadi fungsi kipas ini seperti ini teman-teman ya. Dia akan buka tutup dia, nah seperti ini ya. Tidak boleh mendem ke dalam begini ya, itu nggak bagus. Yang bagusnya seperti ini ya, terbuka kan. Oke, nah di bagian sisi rear end plate ini, di sini ada lubang di tengah ini, kemudian di silindernya juga ada lubang teman-teman ya. Kita sejajarin ya, sejajarin. Oke, kemudian kita tutup pakai front end plate. Di sini ada lubang juga ya, sejajarin juga seperti ini. Oke, sebelumnya di front end plate nya saya pasang dulu ball bearingnya. Sama triknya, kita olesin gemuk lagi secukupnya aja gemuknya. Oke, kemudian kita pasangin.
Oke, lalu kita tutup. Nah, sekarang selanjutnya kita masukin si rotor ini, rotor blade-nya juga ke dalam housing. Ya, di housing ya. Oke, ini saya pinggirin dulu. Oke, step selanjutnya kita masukin. Oke, di sini agar posisi ini tidak berpindah, yang ada yang sejajar tadi, lubangnya tadi, agar posisinya tidak berpindah, kita kunci menggunakan obeng. Di sini saya menggunakan obeng ya, teman-teman bisa lihat. Saya kunci posisinya seperti ini ya. Oke. Kemudian di bagian housing ini, di sini ada juga lubangnya. Jadi nanti dikunci menggunakan lock pin. Jadi biar posisinya tidak berpindah ya. Oke, sini nanti kita masukin ke sini. Oke teman-teman ya. Sebelumnya kita masukin dulu rear end plate-nya, rear gasketnya. Di sini rear gasketnya juga ada lubangnya ya. Nih. Oke. Kita masukin dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita olesin oli di dinding housing. Di dinding housing ini kita olesin oli 1 tetes saja. Oke, kita ratain semua. Lalu kita masukin rotornya. Oke, seperti ini. Jadi ini berbarengan ya teman-teman ya, 3 sekaligus ya. 3 part ini, rear end, front end plate, silinder, rotor sama rear end plate-nya. Semuanya berbarengan masuk ke dalam housing. Oke ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Yuk. Oke, kemudian ini kita pastikan ini posisinya nggak berpindah. Kemudian kita tarik, keluarkan obengnya. Kita ganti menggunakan lock pin. Oke teman-teman ya. Yap. Nah, sini kita putar dulu, kita coba. Oke ya, bisa muter ya teman-teman ya. Oke. Next. Motor clamp washer kita pasang ya. Nah, di sini ada 2 nih ya. Teman-teman, biasanya saya sering menemukan pemasangannya ini terbalik. Ada yang berlawanan, satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Itu salah. Dan ada yang dua-duanya menghadap ke bawah. Salah ya teman-teman ya. Ini pemasangan yang salah. Jadi ini menghadap ke atas. Dua-duanya. Oke. Selanjutnya kita pasang hammer case pilot. Oke, hammer case pilot ini sama posisinya, yang benar itu menghadap ke atas ya, enggak menghadap ke bawah ya teman-teman ya, salah ya. Atau ada yang terbalik, duluan memasang ini, pasang ini duluan baru ini, salah ya teman-teman ya. Oke, jadi ini seperti ini baru ini, kemudian kita pasang front gasket. Oke, next kita pasang anvil hammer sama ke hammer cage nya. Oke. Yang pertama, hammer cage-nya dulu kita olesin gemuk. Ini area kena grease semua ya teman-teman ya. Harus wajib ada grease semua ya. Kalau yang tadi yang di belakang, yang di rotor tadi itu wajib kering, di sini kebalikannya. Ini wajib kasih grease semua. Oke, seperti ini. Kemudian hammer. Oke teman-teman, kita kasih grease lagi.
Oh ya teman-teman, untuk pemasangan hammer ini dia sisinya kan sama nih, dua, dia harus berlawanan ya. Oke, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang ya, bukan seperti ini, nggak sejajar ya, jadi dia seperti ini. Oke ya, kita masukin ke hammer cage nya. Kemudian kita mengunci menggunakan hammer pin. Oke, seterusnya kita pasang anvil. Kita masukin anvil. Kita kasih gemuk dulu terlebih dahulu. Oke. Yap. Lalu kita pasang ke rotor. Oke, yang terakhir, langkah terakhir adalah kita tutup menggunakan hammer case. Teman-teman ya, kita kasih grease dulu. Rata ya teman-teman ya. Lalu tutup. Kemudian kita kencangkan menggunakan cap screw ya, seperti ini. Oke. Oke, sambil kita kencangkan, kita sambil putar ya, apakah putarannya udah normal apa belum. Takutnya nanti kalau kita udah kencangin, ternyata anvilnya mentok, nggak bisa muter, itu udah dipastikan nggak bakal bisa nyala ya, pasti ngempos. Itu kemungkinan dari pemasangan rotornya tadi, setelan rotor belum pas ya teman-teman ya. Oke, sekarang udah selesai. Kita langsung tes ya teman-teman ya. Kita pastikan dulu ya, apakah perakitan ini sudah benar apa belum ya. Apa masih ada yang kurang atau ada yang kurang pas. Kita tes aja langsung. Oke, kita pasang kopler dulu. Kita kencangin. Oh iya, ada step yang lupa, ketinggalan. Sebelum kita nyalain, jangan lupa ya dikasih oli ya teman-teman ya. Ya, untuk maintenance itu kita perlu kasih oli di air impact sebelum dan setelah pemakaian. Jadi triknya kita pencet dulu switchnya, tahan sampai 10 sampai 20 detik. Kita masukin oli sekitar kurang lebih 3 mili. Kita tahan. Nah, fungsi dari oli ini ialah mencegah air ya dari kompresor agar tidak masuk ke bagian rotor atau hammer, jadi nggak keratan ya. Oke, setelah itu langsung kita colok ya, kita colok, kita lepas, kita colok, langsung kita nyalain. Kita coba.
Kita coba ngunci dulu di speed 1. Ya, 1, 2, kemudian speed 3, terus speed 4, terakhir speed 5.